Vivo V30e ini adalah varian paling terjangkau dari Vivo V30 series. Tapi walau ini varian yang paling rendahnya, ternyata ada yang lebih unggul daripada varian biasa dan varian paling tingginya. Apa ya kira-kira? Ntar gue kasih tahu. Sebagai HP yang paling terakhir muncul dan varian paling terjangkau dari V30 series ternyata masih membawa kejutan tersendiri. Untuk infonya aja ya, sampai video ini tayang, gue masih belum tahu harganya berapa dan nanti bakalan gue update harganya di kolom deskripsi. Dari segi desainnya, ini layarnya sekarang udah melengkung dengan 3D curve screen yang punya refresh rate hingga 120Hz. Ini adalah sebuah hal yang sebelumnya nggak ada di seri pendahulunya yaitu Vivo V29e yang masih mengusung desain layar flat. Di satu sisi pemilihan layar melengkung gini emang bikin tampilan HP terlihat makin premium dan feels-nya berasa makin tipis. Layarnya berpanel AMOLED beresolusi 2400x1800 dengan color gamut 100% DCI-P3, kepadatan pixel 388 ppi dengan local peak brightness di 1300 nits. Berukuran 6,78 inci yang kalau dipakai nonton sudah enak banget dan touch response rate-nya sudah 300Hz yang bikin enak untuk main game. Yang ada di Go ini tuh yang warnanya hijau. Ada dua warna untuk seri ini. Yang satu lagi tuh warna brown. Gue pribadi sih lebih suka warna yang hijau ya karena lebih cocok di mata gue. Dan buat kamu yang mungkin cukup bersahabat dengan air, baik itu air hujan ataupun air mata, tenang aja. Vivo V30e sudah ada sertifikasi IP64, jadi aman kena cipratan air. Chipsetnya pakai Snapdragon 6 Gen 1 4nm dengan RAM sebesar 8GB bertipe LPDDR4X yang bisa di-extend hingga 8GB lagi, dan storage-nya 256GB UFS 2.2 dengan baterai yang cukup ajaib di kelasnya. Kenapa ajaib? Karena baterainya ini tuh sebesar 5500 mAh. Mengingat tipisnya HP ini, awalnya tuh gua nggak mengira ini baterainya tuh sebesar itu. Palingan ya 4500 atau 4500 mAh, tapi ternyata ya baterainya sebesar 5500 mAh. And that's good! Plus masih ada charger 44 watt di paket penjualannya. Enggak cuman itu, Vivo bahkan berani ngasih garansi 4 tahun untuk baterainya. Dalam klaimnya itu, Vivo berani ngasih garansi 1600 cycle charging, dan itu kira-kira setara dengan 4 tahun penggunaan dan baterai health-nya harusnya masih di atas 80%. Kamera belakangnya ada dua. Satu main kamera Sony 50MP dengan autofocus dan satu lagi ultra wide kamera 8MP fixed focus. Dan sama seperti kakak-kakaknya, V30e ini masih ada aura light yang jadi senjata andalan buat foto di kondisi kurang cahaya atau bahkan di kondisi yang cahayanya itu berantakan. Kayak hidup kamu berantakan. Urusan performanya, kalau dari Antutu 10 dia dapat skor di 500 ribuan, yang artinya emang dia itu nggak diperuntukkan sebagai HP yang performance centric ataupun untuk bermain game yang berat banget. Ketika gue pakai untuk bermain Honkai Star Rail di grafis medium 60fps dan pemakaian setengah jam, suhu meningkat jadi maksimal di 40 derajat Celcius, baterai berkurang 5% dan average FPS-nya di 42 fps. Iya, nggak salah, baterainya berkurang 5% aja. Di saat yang lain bisa berkurang 9% sampai 18%, dia berkurang 5% aja. Karena kapasitasnya yang besar di 5500 mAh. Untuk hasil fotonya, gue pribadi udah cukup puas dengan hasil foto normalnya. HDR-nya berfungsi baik. Gue bisa dapat foto-foto yang bagus tanpa effort terlalu besar, walau emang di beberapa kesempatan di foto potretnya itu masih ada miss-miss sedikit yang kelihatan kalau kita pixel peeping. Tapi untuk ditaruh di sosmed itu ya masih oke banget. Dan aura light-nya berfungsi banget di kondisi pencahayaan yang kurang optimal. Jadi bikin skin tone itu terlihat lebih natural, namun emang cahaya dari aura light-nya ini nggak bisa diatur intensitas cahayanya. Untuk hasil videonya, agar mendapatkan hasil optimal, gua sarankan nyalakan steady videonya karena berasa banget perubahan stabilisasinya saat pakai atau nggak pakai steady videonya. Kalau kamu pengen lihat tes kamera Vivo V30e lebih lengkapnya lagi, bisa langsung dicek aja di video terpisah karena gua ada bikin video tes kameranya juga. Kemudian yang masih jadi PR buat Vivo V series menurut gua adalah haptic feedback-nya yang masih cempreng dan loudspeaker-nya yang masih mono. Plus poinnya adalah ini HP yang looks dan feels-nya itu premium, enteng, tipis, dan baterainya besar. Klik like dan subscribe-nya ke channel Gadget Tapa untuk membantu channel ini berkembang dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.